Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Kamarudin Aziz. Sahabat sekalian, saya menulis di portal berita tentang kuliner sop saudara. Jadi ini saya coba untuk mengambil sudut pandang bagaimana warung sop saudara dari waktu ke waktu dan preferensi saya seperti apa dan bagaimana seharusnya warung sop saudara itu ke depan. Jadi saya kira kalau bicara sop saudara kita tahu ya ini sebagai salah satu kuliner favorit Makassar, Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dan menurut saya ada banyak titik-titik di Makassar yang merupakan eh, apa sentrum ya kalau bisa disebut demikian. Jadi seperti di Telo atau di Panaikan ada sop saudara yang sangat terkenal tidak jauh dari kantor gubernur Sulawesi Selatan. Kalau saya pribadi yang paling mengasihkan itu, yang paling asik itu saya kira di Jalan Andalas. Sop saudara Andalas itu menurut saya yang the best ya in town in Makassar. Meski begitu, saya ingin memperluas dimensinya bahwa sop saudara ini merupakan kuliner yang merepresentasi karakter atau khasana di Sulawesi Selatan. Dalam pengertian bahwa ini memang kuliner yang bisa disebut merupakan temuan ya dari warga Pangkep. Yang saya tahu orang Pangkep yang menjadi penemu atau inventor di urusan kuliner sop saudara ini. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa bicara sop saudara berarti kita bicara tentang kuah isi daging sapi, lalu beberapa juga kadang dicampur jeroan, ada ada nasi tentu saja, ada sambal gitu, ada sambal kacang, ada juga yang varian lain ya untuk sambalnya, ada timun, kita menyebutnya bontek, kemudian ada daun kemangi, juga yang pasti dia ada ikan bandeng. Dan menurut saya sop saudara itu adalah jika dia ada bandengnya, ada ikan bakar bandengnya. Sop saudara bisa isi daging, tanpa isi daging, ada nasi, ada bandeng, ada sambal. Dan saya beri perhatian karena dalam 2 minggu ini saya menikmati sop saudara itu di 3 tempat berbeda. Pertama di Takalar di Patalasang saat saya kesana 2 minggu lalu, dan sebenarnya itu juga bisa disebut langganan saya karena tahun 2000 awal saya sempat mampir di situ bahkan 2 atau 3 kali, dan merasa cocok dengan lidah saya. Kuahnya enak, gurih gitu, nikmat, dan setiap saya ke Selayar waktu itu saya sering mampir di situ. Kalau dilihat tampilannya tidak ada yang baru, masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Dia ada di sisi timur jalan kalau kita dari Makassar. Harganya 25.000, itu ada ikan bandeng, ada nasi dua nasi dua, dan ya sambal standar. Saya suka kuahnya. Lalu yang ketiga, waktu datang ke Pangkep, sedianya ingin makan sop saudara di Pangkep, tapi dalam perjalanan saya luput, saya tidak bisa mampir, sehingga sambil jalan melewati Maros sampai di perbatasan saya menemukan di Sudiang. Ini warung baru, saya mampir karena saya lihat sop saudara, bangunannya baru, tidak terlalu luas, mungkin 4x4 meter. Kurang lebih sama dengan yang di Takalar, meski ini saya lihat ikannya kecil, relatif kecil begitu. Harga sama, 25.000 saya bayar. Nah, yang ketiga, saya ingin promosikan ini karena saya melihatnya dia efisien, murah begitu, dan enak. Ini juga sebenarnya bukan saya yang menemukan, tapi istri saya. Waktu itu dia ajak saya buka puasa di warung itu tahun lalu. Namanya sop saudara Tak.
Lokasinya di Jalan Yusuf Dengawing. Kalau dari Goro dia ke timur di sudut arah Gunung Sari. Yang berbeda, pertama ikannya tidak seperti yang dua sebelumnya, ikannya dipotong ya, tapi dia dibelah. Dibelah, kemudian ada bumbu, ya saya kira itu yang bikin nikmat, bumbu, bawang plus macam-macam. Kemudian ya opsional juga, kita bisa milih sop isi daging atau tidak isi daging. Jadi dia siapkan sop, kemudian kita pesan ikan, dan ya kalau mau jujur, alasan kedua karena murah. Murah artinya kami nyaman, kami menikmati dengan sajian berkualitas, ikannya bagus, kemudian supnya luar biasa. Dalam minggu ini saya 2 kali kesana sama istri, juga saya yang belakangan sama anak. Waktu dengan istri saya bayar 41.000, dan itu menurut saya cheaper ya, lebih murah ya, murah dan mengasihkan habis. Terakhir ada juga kacang, ada telur politik, jadi banyak sekali pilihannya. Tapi yang unik yang itu tadi, ikannya, kemudian supnya yang nikmat. Teman-teman sekalian, saya mengangkat tentang sop saudara ini karena saya melihat ini yang harusnya selalu berdenyut ya. Dengan sop saudara yang maju, berkembang, banyak orang datang, itu artinya peluang bagi unit-unit usaha lain untuk berkembang. Termasuk ikan bandeng, termasuk tomat atau cabai, termasuk bumbu-bumbu, itu saya kira memainkan peran penting ketika bisnis ini berjalan. Nah, di tengah pandemi ini, meskipun ada batasan-batasan pergerakan atau batasan-batasan untuk tidak berkerumun, saya kira memang tetap harus mengikuti protokol, tapi jangan juga berarti mematikan inisiatif atau usaha-usaha ekonomi seperti ini. Bertahannya di Takalar menurut saya itu juga karena mereka punya cita rasa khas, masih saya kira puluhan tahun eksis, dan itu merupakan ladang ya rezeki untuk mereka, dan itu bisa berkembang jika mereka mungkin menawarkan inovasi baru seperti yang diinovasikan di sop saudara tadi di Jalan Yusuf Dengawing itu. Untuk yang baru berkembang, saya kira silahkan berinisiatif, silahkan berkreasi, poles produk Anda, produk kuliner Anda, supaya orang bisa datang makan nyaman, higienis, dan saya kira yang penting juga, warung-warung itu biasanya langgeng karena pelayannya ramah. Kemudian mereka rajin menyapa tamu, pelanggan, melayani dengan baik, dan tidak berpaling saat interaksi dengan tamu. Saya sering menyaksikan, merasakan juga, mengalami, kita kadang bicara sama orangnya tapi matanya di tempat lain. Tamu datang untuk pesan makanan, dia masih pegang HP, gadget, dan tidak fokus pada pelanggan. Nah, itu saya kira hal-hal begitu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kalau Anda mau membangun atau memajukan usaha kuliner Anda. Sop saudara menurut saya adalah indikator yang bagus untuk bagaimana melihat perkembangan kota atau wilayah kita. Warung makan ramai, pembeli banyak, berarti kan purchasing power-nya ada, meningkat. Jadi roda ekonomi juga bergerak. Jadi lindungi